Oke teman-teman, di minggu kali ini saya akan men-sharingkan ya kepada penonton semua dua hal yang sangat penting dan saya harap teman-teman bisa bookmark video ini atau di-save ya linknya supaya teman-teman bisa tonton ulang-ulang agar paham dan bisa meningkatkan performance teman-teman di bursa untuk kedepannya. Jadi hal pertama yang mungkin tidak terlalu rumit yaitu adalah pemahaman tentang dividend trap. Jadi baru-baru ini kita ada satu contoh kasus nih, khususnya para pemula ya. Bagaimana caranya untuk menghindari dividend trap? Karena teman-teman perlu mengetahui mekanisme pasar terlebih dahulu nih. Contohnya apa? Yaitu saham BBNI. Nah, kalau teman-teman dengar di berita ya, bahwa sebuah emiten kepingin nih bagi saham dividennya dengan tanggal cum date di hari tertentu, ya, ex date-nya juga hari tertentu, dengan dividen per share-nya berapa, kita kan bisa hitung jumlah yield yang kita akan dapatkan. Contohnya, misalkan BBNI. Nah, BBNI itu akan membagikan sekitar 280 per lembar ya, 280 perak. Nah, kalau teman-teman beli harga BBNI, contoh di 5.900 nih, ya, kepingin kejar dividennya. Itu kan kita bisa mendapatkan perhitungan ya atau angka di 4 sekian persen dari segi yield. Nah, disinilah trap yang harus teman-teman waspadai. Karena banyak pemula berpikir bahwa kalau kita beli sebelum come date-nya, kita akan mendapatkan free money 4% lebih, just like that ya. Itu adalah kesalahan yang fatal. Kenapa teman-teman? Karena nanti pada saat BBNI ini membagikan di ex date ya, exercise date, itu harga sahamnya akan turun sebanyak jumlah dividen yang dibagikan. Jadi kalau teman-teman lihat mereka membagikan 4,8% yield, ini cuma sebagai contoh, maka nanti pada saat ex date teman-teman akan langsung mengalami capital loss sebesar 4,8%. Karena uang dividen itu kan sudah diambil oleh para shareholder yang sebelumnya. Sehingga valuasinya itu di-adjust, yaitu sebesar juga 4,8%. Nah artinya kalau teman-teman sebagai pemula mempunyai persepsi ya, wah ini free money nih kok, beli saham sebelum come date kita dapat langsung 4,8% secara cuma-cuma. Tidak seperti itu ya teman-teman. Kerugian yang teman-teman akan alami jika melakukan hal seperti ini adalah teman-teman nyangkut. Kenapa saya bilang nyangkut? Memang benar langsung dapat 4,8% nanti pada saat pembagian dividen ya. Tetapi teman-teman kan langsung ada floating loss. Nggak mungkin kan teman-teman cut loss ya, lalu cuma buat terima dividennya. Berarti teman-teman nggak dapat apa-apa. Ya neutral. Kan nggak seperti itu kan teman-teman kepingin trading cuma untuk neutral ya, beli di harga yang sama dan jual nggak dapat apa-apa. Oke, ini kalau teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa replay ya. Setiap saham yang membagikan dividen ya, itu harga sahamnya akan gap down sebesar jumlah dividen yang mereka bagikan. Ya, jadi teman-teman itu sebenarnya sama saja. Jadi kalau teman-teman itu seorang trader, bukan cara con seperti itu mengejar dividennya, habis diambil dividennya lalu dijual. Nggak mungkin teman-teman bisa jual karena jual rugi. Ya kan, kecuali nanti beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian sahamnya menutup gap dividen tersebut. Barulah teman-teman cuan sebesar jumlah dividen yang teman-teman dapatkan. Nah tetapi teman-teman, kita harus lebih detail lagi nih menganalisa. Contohnya, jika teman-teman beli sebuah saham ya, mungkin beberapa bulan sebelum mereka membagikan dividen. Lalu sahamnya naik sebanyak 5%. Ini sebagai contoh. Lalu muncul nih sebuah berita bahwa pembagian dividennya itu akan kurang lebih 5-6%. Nah, itu kan teman-teman sudah di dalam nih beberapa bulan. Tapi teman-teman harus tahu, jika teman-teman memang seorang trader dan malah ngambil dividennya, tahu nggak teman-teman bahwa dividen itu kena pajak 10%. Jadi sebenarnya kalau teman-teman jual di pasar ya, kalau sudah mendapatkan capital gain sebesar dividen yang ingin mereka bagikan, teman-teman itu udah lebih cuan. Karena teman-teman tidak perlu membayar pajak 10%. Daripada teman-teman asik mau pungut dividen, lalu teman-teman malah harus bayar pajak 10% dari dividen yang teman-teman dapatkan. Lalu teman-teman sadar nggak? Teman-teman itu juga kehilangan opportunity. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman pada saat beli nih mungkin 2-3 hari sebelum ex date ya. Kan sahamnya gap down kan, langsung mengalami floating loss. Teman-teman tuh nggak langsung dapat ya dividennya. Itu harus tunggu pembayaran dividen baru nanti cashnya masuk ke RDN teman-teman. Artinya teman-teman nggak bisa tuh putar uangnya karena nggak mungkin jual rugi kan.
Nah, lalu teman-teman kalau sudah dalam kondisi seperti ini, teman-teman nggak bisa kan pindahin uangnya ke saham A, B, C yang lainnya untuk mengikuti momentum lainnya. Jadi menurut saya, yang namanya mengejar dividen itu tidak terlalu cocok ya. Jika teman-teman belinya beberapa hari. Lalu lebih baik jual sebelum teman-teman dapat dividen supaya teman-teman tidak perlu membayar pajak tersebut pada saat teman-teman mendapatkan dividen. Jadi hal-hal seperti ini ingat jangan sampai mempunyai pemikiran lagi khususnya para pemula ya. Dengar sebuah emiten mau bagi dividen langsung dihajar sahamnya ya. Tak taunya sahamnya malah amblas begitu dalam, bingung kan? Kok tiba-tiba gap down? Ya karena itu harga sahamnya sudah menyesuaikan perusahaannya setelah dividen itu dibagikan ke para shareholdernya. Jadi jika teman-teman kepingin belajar lebih detail lagi ya, teman-teman bisa join aja langsung Smart Room. Di situ kita setiap hari Minggu itu ada diskusi tentang saham. Boleh nanya apa saja, itu saya akan usahakan jawab semaksimal mungkin dan itu free for everyone. Linknya akan saya cantumkan di bawah. Nah teman-teman, itu poin pertama. Hopefully teman-teman paham. Nah sekarang saya akan masuk ke poin yang kedua. Pembelajaran ini sangat penting dan ini akan bergerak di saham TINS yang baru-baru saja menjadi aktif di dalam market. Nah, apa yang ingin saya sharingkan teman-teman yaitu adalah psikologi pasar. Jadi teman-teman bisa melihat kondisi laporan keuangan TINS itu cukup buruk ya. Secara tahun 2023 coba lihat itu sampai rugi perusahaan ini. Dan kalau kita lihat dari valuasi PBV di harga sekarang pada saat video ini dibuat ya, mendekati harga 900 ya 800 sekian, itu kan mendekati 1. Berarti tidak ada discounted value, tidak ada diskon di harga saham TINS. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah PE ratio-nya. Karena mereka rugi. Ya, perusahaan yang rugi dan harga bukunya juga mendekati 1, kan menurut saya tidak ada diskon apa-apa, justru tidak menarik. Mungkin banyak nih teman-teman yang penonton ini sudah paham tentang sisi fundamentalnya. Tetapi dalam 3 hari terakhir TINS itu terus-terusan mengalami kenaikan. Nah, langsung mulai rame kan di media, ini ada apa nih dengan TINS? Karena menurut saya kalau cuma dengan kenaikan harga timah doang, nggak akan nih mempengaruhi harga saham yang tiba-tiba kenaikannya sangat ekstrim. Belum lagi nih teman-teman kalau baca berita ya, kalau teman-teman ikuti berita secara rutin, apa yang terjadi? Kondisi sekarang di perusahaan timah. Apa yang terjadi di perusahaan TINS sekarang? Malah ada kasus dugaan korupsi. Dan angkanya cukup besar nih teman-teman. Saya akan post dari berita ini ya. Teman-teman bisa lihat dari cash juga ada berapa miliar ya. Ada berapa juta Singapore dollar. Dan kerusakan yang mereka buat itu mencapai triliunan rupiah. Nih ada di artikel ini. Jadi teman-teman, dengan perusahaan yang sudah rugi, ya kan? Lalu teman-teman sudah tahu laporan keuangannya juga cukup buruk, valuasinya tidak menarik, berarti sebenarnya kan tidak make sense untuk beli saham TINS ini. Apalagi kalau teman-teman kepingin invest, itu menurut saya kan nggak mungkin. Nah, sekarang kita bahas dari sisi kacamata trader. Mungkin teman-teman nih suka nih lihat dari sisi technical. Coba kita lihat, sebenarnya layak nggak sih trading di saham TINS ini? Menurut teman-teman bagaimana? Dan kalau teman-teman suka atau merasa layak, apakah benar layak untuk di average down di saham TINS yang satu ini? Ingat ya, fundamentalnya seperti apa? Dari segi sentimen juga ini sangat rentan ya. Tiba-tiba kalau TINS longsor secara beruntun. Nah, apakah strategi teman-teman itu sudah siap average down jika turun berapa persen? Atau teman-teman udah siap harusnya exit atau cut loss jika mendadak TINS ini berbalik arah? Nah, itu sudah harus dipersiapkan. Nah, sekarang kita lihat dari kondisi market. TINS itu memang nggak akan menarik sebenarnya di mata retail. Sampai mereka hari pertama rebound dengan sangat kencang, itu semua mulai tertuju matanya ke TINS. Ada apa nih? Jadi teman-teman, pikiran yang rasional, kalau sudah tahu fundamentalnya buruk dan lain-lain dan tidak ada sentimen yang menarik dari perusahaan TINS ini, sebenarnya kan nggak boleh nih kita belanja saham ini, ya kan? Kalau mau nyopet pun ya berarti one day, artinya beli di hari itu, jual di hari itu juga. Nah, yang jangan sampai kejadian, ada teman-teman saking tidak menguasai psikologinya, hari kedua lihat TINS naik, hari ketiga masih lanjut naik, teman-teman HK di hari keempat. Nah, menurut teman-teman itu make sense nggak? Untuk melakukan hal seperti itu. Itu kan jelas-jelas sudah FOMO. Kita tahu perusahaannya lagi sedang problem dari fundamentalnya itu rugi. Kenapa hari keempat dia rally teman-teman HK? Itu atas dasar apa? Ya kan? Atau teman-teman sekarang ada yang nunggu nih. Wah kalau dia retrace berapa persen saya mau ambil ah.
Bagaimana cara teman-teman tahu bahwa kalau retracement itu bukan menjadi the first atau the beginning of downtrend? Kan teman-teman lihat dugaan kasus korupsi aja begitu besar. Ini bagaimana nih perusahaannya? Jadi kalau teman-teman kepingin beli sebuah saham seperti TINS ini, itu sudah harus diplanningkan dari awal. Jangan sampai teman-teman melakukan investasi di saham TINS atau jangka panjang cuma karena nyangkut. Nah, itu bahaya sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini sering terjadi di dunia retail. Awalnya mau masuk ya sebagai trader, itu pas turun di average down. Dan di average down-nya itu bukan sekali dua kali ya teman-teman, beruntun semakin bawah semakin besar supaya teman-teman mau average-nya murah. Akhirnya apa teman-teman? Berinvestasi di saham yang seperti TINS, price earning-nya aja negatif. Dan teman-teman berharap untuk cuan di saham yang satu ini. Nggak mungkin kan? Menurut saya sih sangat sulit. Jadi kalau teman-teman udah mau beli sebuah saham, ini berlaku untuk setiap saham ya. Itu analisa itu dari awal yang fundamentalnya dulu. Supaya teman-teman tahu ini saham layak dipegang jangka panjang atau tidak. Karena kalau sudah dari awal tidak layak dipegang jangka panjang, kenapa teman-teman average dan makin lama makin banyak? Bukankah teman-teman menambah resiko untuk habis di saham yang satu ini? Karena fundamentalnya semakin lama semakin parah. Sudah banyak kan saham-saham yang bergerak di BUMN yang akhirnya ke 50 teman-teman. Coba nanti teman-teman research secara mandiri. Lihat berapa banyak saham yang kelihatannya ada prospek untuk turnaround akhirnya kembali ke 50 dan tidak bisa kemana-mana. Nah, jangan sampai teman-teman habis di saham dengan bobot yang sudah sangat banyak. Jadi yang ingin saya sharingkan teman-teman, jika nih teman-teman seorang trader yang memahami tentang bandarmologi, itu juga harus tahu yang namanya when to exit. Kalau yang namanya bandarnya sudah bubar, teman-teman itu sewajarnya untuk bubar, bukan malah average down lalu lawan-lawan si bandar. Karena mereka aja exit, teman-teman bukan lawan bandar, teman-teman malah lawannya another retail yang juga sangkut di saham itu. Akhirnya seperti apa? Mirip kondisinya kayak saham Gotoh. Coba teman-teman perhatikan retailnya makin banjir, big funds-nya juga nggak tahu harus berbuat apa. Yang untung itu yang average price-nya di angka 2. Mereka TP terus. Gimana nggak untung ya? Average start harga 2, market sekarang harganya puluhan. Untungnya sudah bertubi-tubi. Nah, jadi teman-teman pastikan ya di video hari ini belajarlah dengan sangat baik psikologinya yang benar. Pada saat menentukan sebuah saham, itu diolah dulu dari sisi fundamental, teknikal, dan bandarmologi. Kalau sudah sinkron, barulah teman-teman beli. Dan psikologinya sudah harus siap dari awal. Bukan di tengah-tengah berubah-berubah. Karena kalau teman-teman masih berubah terus planningnya, saya yakin teman-teman nggak akan bisa sukses. Dan saya nggak mau para penonton ini akhirnya malah jadi retail yang selalu loss atau menyumbang IHSG. Ya teman-teman, hopefully dengan nonton video ini, nggak ada lagi nih yang sangkut karena kena dividend trap, karena nggak ngerti mekanisme pasar. Dan juga FOMO-FOMO di saham yang tiba-tiba rally tanpa sebab, lalu teman-teman tidak ada plan yang jelas. Dan akhirnya average down, boncos di satu saham, semuanya loss di situ. Jika teman-teman suka, pastikan like dan subscribe channel AJ Invest supaya teman-teman terus mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.